Dan saudara, dalam persidangan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dihadirkan juga saksi anggota Divisi Propam Polri, Agus Saripul Hidayat. Agus menjelaskan soal pembentukan tim Irsus oleh Kapolri terkait dugaan pelanggaran pada kasus pembunuhan Yosua. Tim gabungan dari yang lain atau memang tim khusus yang dibentuk dari orang-orang Irwasum sendiri? Ya, kemarin itu yang dibentuk dari tim sus seluruhnya beranggotakan dari penyidik, Bareskrim, kemudian Paminal, kemudian juga dari Wapprop, dari Dipkum, kemudian dari Inspektorat Pengawasan sendiri. Gabungan. Saksi di tim sus itu ada punya jabatan tertentu atau memang ditunjuk apa khusus? Kami waktu itu selaku anggota. Iya, Anggota yang melakukan tim susnya itu. Oke. Kemudian berdasarkan hasil tim sus tersebut, saksi tentu melakukan pengawasan, pemantauan, pengecekan terhadap perkara ini. Yang saksi temukan dari tim sus tersebut terkait dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria itu seperti apa? Oke, terima kasih. Yang setelah kami teliti dari mulai proses berjalan sejak tanggal 8 Juli kejadian. Kami urut bersama rekan-rekan, kami mempelajari masing-masing alibinya, personilnya, kembali bahwa kami punya persepsi bahwa terjadi keganjilan. Oleh karena itu kami mendeteksi atau memeriksa siapa atau apapun yang tidak semestinya ada ataupun berada menangani dalam TKP tersebut. Keganjilan itu dimulai. Oh, kenapa terjadi seperti ini? Kok ada orang ini? Kenapa ada perintah ini? Padahal bukan merupakan tugas fungsinya. Nah, itu yang kami pertama kali masuk Inspektorat Khusus terhadap kejadian-kejadian itu. Kok tiba-tiba ada barang bukti yang kurang atau hilang? Nah, kami melakukan, kami teliti ini kemana sampai kami mendapatkan hasil siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melakukan seperti itu. Oke, itu hasil dari temuan tim sus. Terkait dengan terdakwa Hendra Kurniawan ini selaku dalam perkara ini selaku terdakwa, di sana kan terdakwa juga merupakan sebagai Karo Paminal. Apakah Karo Paminal yang saksi temukan baik itu selaku tim sus atau selaku Irwasum itu mempunyai kewenangan untuk melakukan pengamanan terhadap mengambil barang bukti yang ada di TKP pada saat itu? Yang saksi temukan pada saat itu, maksud saya gini, apakah pada saat itu baik terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria atau saksi Irfan Widianto, saksi yang lain itu pada saat itu dilengkapi dengan surat perintah untuk melaksanakan penyelidikan berdasarkan surat perintah dari Paminal pada saat itu yang saksi temukan? Melakukan penanganan barang bukti. Mengambil CCTV pada saat itu dalam perkara ini. Saat itu kami tetap membuat praduga tak bersalah terhadap ini, ya. Tapi kami urut dari tim Irsus ini, kejadian tersebut pertama tanggal 8, kemudian sudah ada terbit yang menangani adalah penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan, sekalipun dalam kondisi ya penyidik masih belum optimal untuk melaksanakan ini. Kemudian tiba-tiba ada surat perintah, menurut kami itu tidak semestinya itu dilakukan untuk ini. Kalau awal mungkin karena untuk kembali kepada tugas fungsinya, dia harus mengamankan. Tindakan awal boleh siapapun itu menangani, karena ini yang melibatkan adalah kebetulan anggota Polri pelaku dan anggota Polri juga sebagai korban. Diamanan. Setelah diamankan baru dilimpahkan kembali kepada fungsi yang memang seharusnya menangani. Setelah ini langsung saja kita ya. Setelah CCTV tersebut diamankan, seharusnya itu diserahkan ke siapa? Ya, namanya sudah barang bukti, itu sudah harusnya diserahkan kepada penyidik yang menuntut. Penyidik yang melaksanakan penyidikan. Oke. Kemudian saksi kan juga sebagai Irwasum di sini, sebagai saksi dari Irwasum. Yang saya inginkan, ada nggak kriteria perintah
perintah-perintah apa yang bisa dijalankan oleh seorang anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan pokok dan fungsi sehari-harinya, ada nggak kriteria-kriterianya yang diatur baik itu dalam perkap atau dalam apalah aturan yang ada di kepolisian? Bisa nggak saksi jelaskan? Organisasi kepolisian ini sudah settle ya Pak Jaksa ya. Semua bidang, semua tugas, semua fungsi, semua sudah dilandasi oleh undang-undang, peraturan, SOP, program kegiatan, juklak, juknis untuk pelaksanaannya. Nah, seperti yang tugas saya, tugas kami di Irsus itu menangani apakah memang protap-protap itu sudah dilaksanakan dengan maksimal itu. Jadi semua tindakan, semua yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap tupoksinya itu sudah dilandasi oleh peraturan-peraturan yang mengatur tentang SOP-nya pelaksanaan tugas. Ada SOP-nya masing-masing? Ada, ya, termasuk yang ditanyakan penyidik terhadap saya tentang HTCK antar fungsi Perkap nomor 03 tahun 2015. Itu ada diatur bagaimana misalnya Irwasum kepada Kapolri, Kapolri kepada Sebentar, bawahan. saksi saya Ya. potong sebentar ya. Perkap mengenai HTCK ini hubungan tata cara apa kepanjangannya saksi? Tata cara kerja. Tata cara kerja ini mengatur antar bidang di kepolisian atau keluar dengan instansi luar atau bagaimana? Ketika berbicara perkap berarti itu yang mengatur adalah untuk internal. Untuk Ya, internal. untuk internal, supaya ada terjadi tata naskah itu berjalan dengan baik dan berjalan dengan optimal. Gitu. Bisa nggak saksi terangkan kepada kami berdasarkan perkap ini HTCK ini bagaimana seharusnya hubungan antara bidang Provos dan Paminal dengan reserse? Bisa nggak saksi terangkan berdasarkan itu? Antara Propos, Paminal, Dengan penyidik yang ada di reserse? yang ingin saya perjelas, Propos, Paminal ini kan berada di Propam. Propam ya. Yang dimaksud oleh Pak Jaksa yang mana? Gitu kan. Yang Paminalnya? Yang Paminal, kalau Paminal dia OTCK-nya otomatis karena di bawah di Propam dia ke di Propam. Ke Kadipropam dia lapornya. Kepada Kadipropam dia bertanggung jawab. Ya. Pelaksana tugas di bawahnya bertanggung jawab kepada Kadipropam. Kadipropam. Iya. Kalau penyidik bertanggung jawab kepada atasan penyidiknya. Atasan penyidik, Kalau di ya. Bareskrim ke Kabareskrim. Bareskrim, Begitu ya. kan? Ya. Maksud yang ingin saya tanyakan, jika dalam perkara ini ada pengamanan juga yang dilakukan oleh bidang Paminal terhadap suatu perkara tindak pidana dalam perkara ini, perkara Duren 3. Kemudian penyidik dari baik itu awalnya kan ini dari Polres Jakarta Selatan, langsung setelah beberapa menit kemudian langsung melakukan ke TKP, melakukan oleh TKP pada saat itu karena dipanggil oleh Pak Ferdi Sambo. Ini bagaimana hubungannya? Apakah bisa satu penyidik yang sudah melakukan olah TKP, yang sudah mengamankan lokasi pada saat itu, kemudian bidang Paminal juga ikut di sana mengamankan TKP? Itu yang saya tanyakan. Bagaimana ini berdasarkan HTCK-nya? Berarti berdasarkan TKP. TKP. Ya. Kalau kita berbicara dengan TKP, fungsi apapun bisa berada dan melakukan kegiatan di TKP. Hanya tinggal bagaimana TKP tersebut sudah ditangani atau belum. Ya. Seperti contoh, dapat saja Paminal dia mengamankan TKP untuk pengamanan kepada internalnya.